Kita itu aneh. Kita itu kalau hidup biasanya lebih pingin dialog sama orang, lebih pengen disanjung sama tetangga, lebih pengen dibaikin sama tetangga. Padahal resiko untuk menjadi seorang muslim, karena tujuan kita itu bukan menjadi orang soleh saja, Pak. Bukan cuma menjadi orang solehah, tetapi sebisa mungkin kita berusaha untuk menjadi orang muslim ataupun muslihah. Nah, itu tujuannya. Kalau menjadi orang soleh itu mudah, menjadi orang solehah juga mudah. Yang menjadi tujuan itu kita menjadi muslim dan muslihah. Ma farqu baina soleh wa muslim, ma farqu baina solehah wa muslihah. Apa bedanya soleh sama muslim? Apa bedanya solehah sama muslihah? Kenapa kita tidak cukup menjadi orang soleh saja? Kenapa harus menjadi orang muslih? Lalu apa bedanya? Jadi kan seperti ini. Yang namanya soleh al khairu li nafsi. Kalau yang namanya soleh itu kebaikannya hanya untuk dirinya saja. Pergi ke masjid, ya pergi. Ngaji, ya ngaji. Datang majelis taklim, datang. Udah, gitu aja. Menjadi orang baik, sedekah, sedekah. Puasa, puasa. Yang penting lakuin aja. Itu pasti tetangga akan senang. Itu tetangga pasti akan senang. Teman-temannya juga akan senang. Semua orang akan senang. Akan senang ke kita. Itu kalau kita jadi orang soleh pasti akan disenangi banyak orang. Tetapi ketika kita merubah diri kita dari soleh menjadi muslim. Apa muslim? Al khairu li nafsi wa li ghairi. Kebaikannya itu untuk dirinya sendiri dan orang lain. Maka resikonya itu akan dibenci oleh orang. Yang tadinya suka boleh jadi malah jadi tidak suka. Yang tadinya nggak suka, ya tambah nggak suka. Itu resikonya. Itu resiko kita ketika menjadi muslim. Jadi jangan khawatir. Kanjeng Nabi aja, Pak. Kanjeng Nabi itu sebelum diangkat menjadi Rasul, sebelum diangkat menjadi Nabi, itu ya disenangin oleh orang Quraisy. Penduduk-penduduk Mekah ini senang, cinta, bangga terhadap Nabi. Karena pada waktu itu Kanjeng Nabi ini soleh, orangnya baik, pintar, cerdas. Tetapi ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW ini menjadi muslim, setelah diangkat menjadi Nabi, setelah menerima wahyu, tiba-tiba orang-orang yang tadinya senang dengan Nabi, orang yang tadinya mencintai Nabi, menjadi memusuhi Nabi. Karena apa? Kanjeng Nabi ini mengajak kebaikan, mengajak ke hal yang baik, menyampaikan kebaikan. Kebaikan itu untuk dirinya sendiri dan orang lain. Maka ketika merubah dirinya menjadi seorang muslim, banyak orang yang membenci, banyak orang yang mencemooh. Gampangnya seperti inilah. Kalau zaman sekarang itu, kalau kita mengajak orang untuk beribadah, kalau kita ngajak orang untuk sholat, kalau kita ngajak orang untuk datang ke masjid, kita akan dikatakan seperti Allah sok alim, Allah sok baik kamu, Allah sok pinter, Allah sok soleh. Baru kemarin aja tahu sholat sudah ngajak sholat, baru kemarin aja datang ke majelis taklim, sok-sokan ngajak ke majelis taklim. Nah, omongan-omongan seperti itu tuh pasti akan terjadi. Karena kita itu mengajak kebaikan kepada orang lain, maka orang lain itu tidak semuanya akan suka. Jadi jangan harap ketika kita mengajak kebaikan, kok banyak orang akan senang ke kita, kok akan banyak orang berbondong-bondong mencintai kita. Jangan berharapnya seperti itu. Jangan berharapnya ketika kita menjadi seorang muslim itu
Banyak orang akan cintai kita, banyak orang yang akan iya. Tapi siap-siaplah Pak. Siap-siaplah kalau menjadi seorang muslim yang menyampaikan kebaikan, mengajak ke arah yang baik, itu akan semakin banyak orang yang tidak suka. Maka ketika banyak orang yang tidak suka, ya sudah, kita sudah siap gitu loh. Kita sudah oke, tidak apa-apa. Memang seperti itu resikonya. Tetapi kadang sekarang ini kita tidak siap untuk dibenci orang lain. Kita ini tidak kuat kalau dibenci sama tetangga. Kita tidak ridho kalau dibenci sama teman. Kita pengennya disayang oleh teman. Kita pengennya dicintai oleh orang lain. Kita pengennya dicintai oleh tetangga. Gitu. Itu yang menjadi problem kita semua. Terlalu pengen orang lain itu cinta terhadap kita. Terlalu pengen banyak orang yang mencintai kita ketika kita menyampaikan kebaikan. Padahal resiko orang yang menyampaikan kebaikan, resiko orang yang merubah dirinya jadi muslim dari seorang soleh, itu ya akan semakin banyak orang yang membenci, akan semakin banyak orang yang tidak suka. Jadi wajar nanti ketika bapak-bapak itu ngajak orang tetangga kok dianggap sok soleh, dianggap sok baik, dianggap sok pintar. Ya itu sunatullahnya seperti itu. Jadi udah biasa aja, jalanin aja. Tapi ingat, menyampaikan kebaikan itu jangan asal pukul, jangan asal tes kaku, bukan. Itu juga ada caranya, karena menyampaikan kebaikan harus bil ma'ruf. Menyampaikan ma'ruf bil ma'ruf. Jangan menyampaikan dengan kemungkaran, jangan menambah kemungkaran. Nahi mungkar pun bil ma'ruf, jangan nahi mungkar bil mungkar. Jangan kita melarang kemungkaran tetapi dengan cara yang mungkar. Kita dengan cara yang malah menambah kemungkaran yang lain, jangan. Tetapi semuanya bil ma'ruf, menyampaikan kebaikan dengan kebaikan, melarang kejelekan juga dengan cara yang baik. Seperti itu. Paham Pak ya?